ini kan sekarang 34 provinsi ya. Iya. Mungkin insya Allah sekitar 25 provinsi. Soalnya kalau untuk terkait masalah hukum ya, kita tidak bicara hukum itu mesti yang formal, Iya. yang undang-undang, yang regulasi itu enggak. Bukan. Secara nasional itu pemerintah itu menangani 32 urusan. Dan 32 urusan itu masing-masing ada kementerian atau lembaganya. Iya. Kalau yang tadi disebutkan Bapak terkait Waktu luang. Punya waktu luang? Punya, mari kita bicara. Punya waktu luang? punya Mari kita bicara. Silahkan Bu. Oke, kawan-kawan yang menyenangkan, kembali lagi bersama saya Sandi Tabung di program Waktu Luang. Punya waktu, mari kita bicara. Hari ini kita berbicara lagi dengan caleg ya, calon legislatif setelah kemarin kita beberapa. Lalu kita berbincang dengan para politisi. Ya, hari ini kita juga berjumpa lagi dengan partai yang berbeda. Kali ini dari partai P3 bersama dengan Bu Saidah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi sibuk apa hari ini? Lomba-lomba 17 Agustus. Iya, ikut lomba. Alhamdulillah ikut. Lomba apa? Tadi ikut nangkap bebek. Apa bebek? Juara. Enggak, karena bebeknya masuk ke ngumpet gitu. Ngumpet. Oke. Bu Saidah ini kalau aktivitas sehari-hari ngapain Bu? Saya aktivitas sehari-hari, kebetulan saya di Jakarta. Jakarta. Saya menjadi tenaga ahli, mungkin semacam konsultan ya kalau pernah mendengar. Saya bergerak di bidang sosial sama hukum. Sosial dan hukum. Tadi ini pulang kampung. Siap. Pulang kampung ya. Kali Mangun Desa itu ya Bu. Insya Allah. Gitu ya. Bu Saidah ini merupakan calon legislatif dari Dapil Salomerto dan Wonosobo Kota. Iya. Dari partai P3. Kalau nomornya belum ada ya Bu? Sudah saya ada? dapat nomor 5. Nomor 5. Iya. Jadi nanti kalau kawan-kawan pas waktu datang ke tempat pencoblosan nanti bisa dipilih di nomor 5 di bawah partai P3 gitu ya Bu ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang belum tahu siapa beliau, kita spill dulu nih. Bu Saidah itu dulu kalau diceritakan perjalanan hidupnya Bu Saidah itu seperti apa Bu? Banyak sisi yang menarik. Dulu saya sebenarnya tidak terpikir untuk jadi, maksudnya kuliah ke perguruan tinggi, gitu ya. Itu karena orang tua saya kan gadis desa. Desa mana? Desa Dusun Singkir. Oleh orang tua kebetulan udah sering dijodohin, jadi justru sekolah itu menjadi salah satu alat untuk menunda perjodohan. Iya, oke. Terus setelah itu ya alhamdulillah selesai sampai S1 di Yogyakarta. Di Universitas Widya Mataram. Widya Mataram. Jadi awalnya itu dulu mungkin pernah ya ada yang dulu tahu multi level marketing kayak MW itu. Jadi saya dulu nggak berani ngomong. Ada kakak upline lah bahasanya yang pinter sekali bicara. Terus saya cuma itu kalau pingin bicara sekolahnya harus di mana. Terus dia bilang di Widya Mataram di sosiologi, hanya itu saja. Terus saya langsung ke situ. Setelah itu S1 selesai, ya. Terus saya sendiri ketemu jodoh, nikah dan hidup di Jakarta. Di Jakarta, anak Jakarta. Ya betul. Berapa tahun di Jakarta nih? Setelahnya ada sesi ya. Iya. Yang pertama dulu saya di Jakarta ada 6 tahun. Saya punya anak 2. Terus kebetulan ya karena waktu itu kita mungkin perjalanan rumah tangga saya tidak seindah yang waktu pacaran dibayangkan. Jadi kita ada perbedaan pendapat, kita pisah, terus saya kembali ke Wonosobo. Sebentar ada 1 tahun saya bangun TK bersama keluarga. Ada TK Masyitok sama PAUD Cahaya Iman di Singkir. Ya. Cuma dia bersama keluarga. Cuma waktu itu setelah TK berdiri, saya sempat jadi kepala TK juga 2 periode. Saya berpikir secara keilmuan saya tidak relate dengan itu. Ya, terus saya pamit, saya kembali lagi ke Jakarta. S2.
Saya kembali lagi menghubungi teman-teman yang ini bermula dari Jogja. Terus ini ada di Kementerian Sosial, kebetulan ada pendaftaran, dari situlah pintu masuk saya kembali ke Jakarta. Terus setelah 2 tahun, saya kembali ke Jakarta 2010, tahun 2012, karena mungkin tuntutan ya, di konsultan juga banyak sekali ini tenaga-tenaga ahli yang memang disyaratkan harus S2, jadi saya ngambil S2. Pikir saya sebelum anak saya SMA, saya S2 dulu. Ya. Alhamdulillah selesai tahun 2015. 2015 selesai? Iya. Oh, 2015 saya juga baru masuk. Oke. Selesai S2 tahun 2015, jurusan Hukum. Hukum murni? Iya. Hukum bisnis. Hukum bisnis? Iya. Oke. Melalang Buana menjadi seorang konsultan, bisa disebut seperti itu? Ya, betul. Tenaga ahli, konsultan, ataupun seorang yang terus berkarir di bidang pendidikannya. Betul. Oke, melihat perjalanan hidupku Saidah ketika berkonsultan, hal apa yang menarik ketika ketemu sama seorang klien yang masih terbayang-bayang sampai saat ini? Klien saya itu seperti ini, saya dulu pernah mengalami klien seperti ini, pasti ada cerita itu. Kalau gini, konsultan saya itu kebetulan konsultan di kelembagaan. Kelembagaan. Ya, jadi misalkan kebetulan tahun ini saya ada di Kementerian Investasi dan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Jadi terkait bidang saya hukum, jadi untuk proyek-proyek investasi, saya memastikan bahwa proyek investasi yang akan masuk Indonesia itu secara hukum itu sudah clear and clean. Ada nggak yang clear itu karena di bawah meja gitu? Pasti ada dong. Atau enggak? Saya lihatnya secara legal. Iya, secara legal. Legalnya. Tapi kalau di luar sana banyak ya? Wah, itu saya tidak bisa karena tidak punya data. Tidak punya data ya. Oke, artinya hal yang menarik apa di profesinya itu waktu itu? Yang menarik di profesi saya adalah setiap proyek saya menemukan hal yang baru karena temanya selalu baru, terus timnya juga baru, lokasinya juga baru. Oke, sudah berapa lokasi yang sudah dikunjungi? Sekitar berapa? Alhamdulillah untuk ini kan sekarang 34 provinsi ya. Iya. Mungkin insya Allah sekitar 25 provinsi saya sudah. Ya. Di daerah pulau berarti? Iya, kadang ada yang sampai ke pedalaman, misalkan itu dari proyek transmigrasi ya, karena kita kan harus daerah transmigrasi memang betul-betul daerah terpencil, itu biasanya kita betul-betul sampai ke pedalaman. Oke, menarik. Kalau kita bicara masalah transmigrasi, nanti kita akan juga berbicara masalah bagaimana ada sebuah urbanisasi. Terus kemudian banyak sekali juga akhir-akhir ini terkait dengan jual beli orang juga ketika ada sebuah perubahan zaman. Kalau semalam kita berbicara dengan salah satu DPRD yang berbicara masalah gerakan zaman. Nah, gerakan zaman yang mungkin di era sosial yaitu adalah perpindahan masyarakat. Nah, pernah nggak itu bertemu dengan sosok seorang yang atau kasus terkait dengan human trafficking? Human trafficking pernah, kalau secara nyatanya belum, cuma kita hanya pengambilan data. Kebetulan waktu itu saya menjadi konsultan individual di Kementerian Dalam Negeri untuk bidang PPA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi saya membuat pedoman semacam kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Jadi human trafficking juga termasuk di dalamnya. Human trafficking termasuk di dalamnya. Iya. Oke, menarik sekali kalau kita bicara masalah perlindungan perempuan dan anak. Dan hari ini merupakan Bu Saidah ini salah satu partisipasi dari perempuan ya untuk masuk ke legislatif ya. Kalau kita melihat fenomena hari ini sekarang banyak sekali anak muda perempuan, ibu-ibu sudah mulai berani masuk dalam politik nih. Motivasinya apa kalau Bu Saidah sendiri? Kalau saya sendiri masuk ke politik, motivasinya pertama saya memang suka. Kedua, memang sejalan dengan keinginan orang tua, ini termasuk di partainya. Oke, orang tua dulu juga politik? Kalau orang tua sebetulnya tidak cuma partisipan pasif, cuma saya ingat orang tua saya, khususnya mama, dulu semacam mengasih tahu suatu saat kalau kamu ingin masuk ke dunia politik, ada dia sebut 2 partai yang waktu itu kalau selama 2 partai ini masih ada, untuk ambil salah satu. Gitu. Ambil salah satu. Ya kebetulan P3 ini menjadi salah satu partai yang
disebut orang tua, disebutkan mama saya. Oke, daftar atau di Pinang? Saya di Pinang. Di Pinang, Iya. langsung. Oke, Langsung mau ya? Ya. Atau ada negosiasi dulu? Enggak, alhamdulillah saya di Pinang karena kebetulan saya juga menjadi pengurus menjadi sekretaris dari BPP Wanita Persatuan Pembangunan. Wah, luar biasa, menarik. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi prioritas utama dari seorang Bu Saidah dalam ketika nanti menjadi seorang DPRD? Mungkin karena saya perempuan, saya ingin meningkatkan kualitas hidup perempuan. Khususnya apalagi di Wonosobo ya, saya melihat memang banyak tenaga kerja kita yang perempuan, khususnya yang keluar negeri. Itu tidak salah. Cuma harapan saya ada maintenance setelahnya, setelah mereka keluar negeri berapa kali, tapi mereka juga mengelola asetnya, terus untuk kedepannya dikelola sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Oke, di Wonosobo ada satu komunitas, namanya komunitas buruh migran. Iya. Terus kemudian ada banyak sekali komunitas. Ketika tahun 2018 kita kumpul dalam satu forum komunitas Wonosobo waktu itu ada satu kelompok, saya tidak akan menyebutkan komunitasnya itu, tapi komunitas itu adalah komunitas bapak-bapak yang istrinya itu di luar negeri. Pasti langsung ya Bu, itu komunitas apa ya. Nah, melihat fenomena tersebut, seorang Bu Saidah menanggapi hal tersebut bagaimana Bu? Ya, ini mungkin menjadi salah satu bentuk saya melihat bisa dibilang prihatin juga, karena di lingkungan saya pun misalkan teman-teman saya yang dia memutuskan untuk berangkat ke luar negeri, mungkin kan sampai berapa periode, artinya dia juga meninggalkan anak, terus suami. Nah, kadang suami yang ditinggal pun suami juga tidak lepas ada kebutuhan-kebutuhan sendiri, sehingga harapan tujuan dari keluarga itu kadang menjadi terhenti. Oke. Bagi Ibu, seorang perempuan yang bekerja itu pendapat Ibu bagaimana, Bu? Perempuan yang bekerja, kalau menurut saya sendiri, saya bisa dengan catatan, artinya kalau dia tidak dalam kondisi kondisi yang terpaksa, dia tidak boleh meninggalkan kewajiban beliau sebagai ibu atau mungkin status dia di rumah tangga. Artinya fenomena tadi itu banyak terjadi di Wonosobo atau beberapa daerah di Indonesia. Iya, benar. Ya kan, istri tetap bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarganya, menjadi seorang ART, menjadi seorang devisa di luar negeri ya. Terus ketika kita melihat fenomena yang terjadi di anak muda yang orang tuanya itu bekerja semua, hari ini Wonosobo kasus terkait dengan kenakalan remaja cukup masih tinggi. Kayak bulan Februari Salomerto khususnya masih terjadi adanya peran anak muda itu, perkelahian itu masih tinggi. Hanya pelotot-pelototan saja 2 orang pemuda itu di penjara karena pertikaian itu. Nah, fenomena itu masih sangat terjadi di 2 kecamatan, yaitu Wonosobo Kota sama Salomerto. Menurut Bu Saidah gimana, Bu? Salomerto ini dapilnya Ibu nih. Ya, karena memang betul itu, jadi pendidikan, jadi keluarga itu memang sangat penting. Artinya orang tua itu menjadi figur bagi anak-anaknya juga, gitu kan. Mungkin bagi orang tua yang memang dalam kondisi ekonominya tidak memungkinkan, seperti mungkin saya sendiri ya, harus bekerja juga di Jakarta, tapi artinya saya juga ada manajemen istilahnya quality waktu ya, apalagi sekarang dengan memanfaatkan teknologi ada WA, pistol ataupun ini, saya setiap hari sih komunikasi dengan anak-anak, dan saya menekankan sama mereka bahwa saya tidak hanya sebagai mama, kebetulan mereka manggil mama, saya juga bisa dianggap sebagai teman. Jadi ketika mereka ada permasalahan atau apa, harapannya mereka akan terbuka ke saya. Nah, harapan saya ke orang tua lainnya juga seperti itu. Jadi kita bisa mengantisipasi kalau anak-anak kita mungkin ada yang
kok tidak sejalan dengan kita, bisa kita arahkan. Di episode yang kedua kita berbicara dengan pakar hukum di Wonosobo. Menurut beliau, pendidikan hukum di dasar desa itu masih sangat kurang. Fenomena yang tadi saya sampaikan terkait yang ada di Selomerto itu terjadi. Artinya peran untuk edukasi hukum belum ada, Bu. Ketika besok menjadi seorang DPRD, langkah apa? Backgroundnya hukum, pernah di Jakarta, fenomenanya di Selomerto, Wonosobo semacam itu, belum nanti terkait dengan kasus-kasus yang lain. Ya. Sebenarnya kalau untuk terkait masalah hukum ya, kita tidak bicara hukum itu mesti yang formal, yang undang-undang, yang regulasi itu enggak. Bukan. Jadi ada namanya hukum positif, hukum yang adat istiadat yang biasa berlaku, hukum sosial lah. Dulu kalau tawuran kan masyarakat kita kan itu bukan suatu perbuatan yang baik. Terus masyarakat juga kalau ada anak yang ngumpul-ngumpul masih wise, masih ngeh. Mungkin sekarang masyarakat sendiri pun ya ada perasaan terkesan apatis juga kalau ada anak muda yang mungkin bergerombol, ada kecenderungan mungkin tidak segera menanggapi gitu. Nah ini artinya kita juga bisa mengaktifkan lagi masyarakat untuk juga mengawasi dalam ini bidang hukum-hukum sosial. Artinya tidak harusnya hukum formal gitu loh. Hukum-hukum yang dahulu kala waktu kita masih kecil itu hidup dengan baik di lingkungan tetangga kita, itu bisa kita hidupkan kembali. Oke, fenomena di Jakarta tidak jauh dengan fenomena di Wonosobo, khususnya anak-anak remaja khususnya nih. Ya, terkait dengan minum-minuman alkohol, khususnya di dua kecamatan ini yang menjadi salah satu kecamatan yang wilayah kota nih, Bu. Ya. Apalagi untuk mendapatkan sebotol minuman keras sangat mudah. Betul. Oke, langkah apa bagi Bu Saidah untuk memberantas narkoba mungkin? Nah, kebijakan apa yang akan diturunkan? Kalau secara kebijakan itu sudah ada, karena secara kebijakan sudah ada semua, tinggal nanti kita mengimplementasikannya di lapangan. Nah, tentu salah satunya adalah anak-anak muda ini dibuat semacam diberi kesibukan, tapi yang betul-betul dia inginkan, yang berarti untuk dia. Gitu. Ya mungkin mengaktifkan kalau lembaga sekarang belum masih ada kayak Karang Taruna, kayak Karang Taruna. Cuma ini dalam tanda kutip mati suri. Lembaganya ada tapi aktivitasnya tidak ada. Nah, mungkin ini yang bisa dihidupkan kembali dengan menghidupkan aktivitas. Nanti kita cari kita fasilitasi, kita dampingi anak-anak muda itu mungkin kreatif di bidang apa, kita fasilitasi pemasarannya atau apa, insya Allah akan tertarik. Itu secara otomatis perhatian anak muda dia akan beralih ke sini. Oke, fasilitasi. Iya. Satu kata yang menarik, fasilitasi yang seperti apa ini, Bu? Fasilitasi itu artinya kita mematchkan, artinya program-program pemerintah pusat banyak, program pemerintah daerah ada. Nah, cuma kadang-kadang yang saya sering temukan ini program-program ini mungkin bahasanya kurang tepat sasaran atau apa. Nah, alhamdulillah kebetulan saya sendiri karena saya di Jakarta juga sering bekerja di instansi pusat, saya banyak ada pengetahuan tentang program pusat dan program daerah, bagaimana mencantolkan program daerah ini ke program pusat. Nah, kalau saya diberi amanah, misalkan saya jadi jadi DPR di Wonosobo, kebetulan kan memang ada perubahan bahwa untuk mengakses program di pusat itu kan harus atas nama pemerintah daerah. Nah, ini memudahkan saya untuk istilahnya saya punya komunitas yang bisa saya dampingi, saya punya istilahnya channel yang bisa untuk ke pusat, dan ini daerah yang bisa jadi istilahnya match. 265 desa di Wonosobo. 265 desa itu mereka semua memiliki namanya komunitas PIK remaja desa, Pusat Informasi Konseling Remaja di Selomerto, Wonosobo, selalu menyumbangkan anak mudanya masuk di dalam sebuah forum namanya Forum Generasi Berencana atau kita sebut Genre. Nah, Forum Genre Wonosobo itu sering masuk nomor 1 juara di provinsi, dan bahkan pas waktu tahunnya Mas Aga itu di nasional juara 1.
Nah, itu membawa pesan terkait dengan triad KRR, kenakalan remaja dari mulai seks bebas, kemudian ada namanya minum minuman keras, terus pernikahan dini, hal-hal semacam itu, Bu. Itu sudah ada program itu dan disupport dari Dinas PPKP BPPA. Namun terjadi yang di lapangan itu belum bisa. Betul. Jadi gini, di kita secara nasional itu pemerintah itu menangani 32 urusan. Dan 32 urusan itu masing-masing ada kementerian atau lembaganya. Kalau yang tadi disebutkan Bapak terkait gender itu hanya satu sub urusan di bidang sosial. Iya. Sementara nanti di bidang kebencanaan yang melibatkan anak muda juga ada komunitasnya. Terus di bidang ekonomi kreatif yang melibatkan anak muda juga ada komunitasnya. Gitu loh. Jadi kalau semua ini 32 urusan ini sebetulnya melibatkan anak muda semuanya gitu loh. Bahkan di Kementerian Olahraga sendiri itu memang ada bidang kepemudaan dan itu banyak program maupun ini yang bisa diakses, cuma selama ini kan mungkin keterbatasan kita yang tidak tahu. Menarik sekali perbincangan kita kawan-kawan. Kita akan kembali setelah komersial break yang akan lewat. Salah satunya Bu, ini ada sebuah teh dari Tambi. Karena memang Wonosobo merupakan daerah teh ya, yang dingin, ada teh, terus kemudian ada yang lewat. Tapi nanti kita tetap berbicara lagi, kita ngobrol lagi, masih di waktu luang, punya waktu, mari kita bicara.